usaha yang cocok kita lakukan ya. Jadi sebagai wirausaha awal memikirkan itu niatnya harus ada, kemudian memiliki tanggung jawab dan seterusnya, menganalisis, kemudian mampu untuk mikir apa yang cocok. Itu kan awalnya. Kalau sudah tangguh, pada saat dia sudah menguasai menguasai usahanya, kemudian mampu untuk bersaing dalam menjalankan usaha, mampu untuk eh, menuju kesuksesan, menuju ke pertumbuhan. Jadi seperti itu kan itu yang wirausaha tangguh. Jadi tangguh ini ya ini sudah menjalankan usaha dan ya ini sudah usaha itu sudah bisa mengembangkan usahanya ke depan. Itu namanya tangguh. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya berpikir untuk kemunduran ataupun kebangkrutan. Sudah bisa mengambil resiko apa yang terjadi, apakah dari sisi kebangkrutan, apakah dari sisi misalnya kemunduran, itu sudah dikatakan wirausaha tangguh. Sudah tidak ada lagi, sudah tangguh dia dalam sudah menjalani yang namanya kebangkrutan, sudah bisa mengambil suatu resiko-resiko yang ada, itu kan wirausaha tangguh. Jadi wirausaha tangguh ini seorang pengusaha ataupun pebisnis ini dia sudah bisa mengembangkan usahanya yang pertama, kedua sudah mampu mengambil resiko, sudah eh, bisa berkembang usahanya ke depan, ya. Itu sudah tangguh, sudah paling tidak sudah menerima yang namanya kritikan, klaim dari pelanggan, kemudian jadi ini sudah maju. Anggaplah dia kalau awal anggaplah dia kita bisnis jual-jualan kecil, masih satu jenis bidang usaha. Pada saat kita sudah banyak jenis usaha ataupun banyak barang yang kita perjualbelikan, itu sudah tangguh namanya. Lalu banyak lagi modal kita dan seterusnya, itu kan sudah berkaitan dengan unggul. Sudah ada modalnya, sudah banyak mitranya dan seterusnya, itu sudah unggul namanya, sudah bisa bersaing dengan yang lain. Itu maksud dari ketiga itu. Jadi ada berkaitan dengan awal, berkaitan dengan tangguh, dan berkaitan dengan unggul. Ketiga ini merupakan fase juga, fase ketika dia menjalankan suatu usaha. Kita anggap contoh dia sebagai pengusaha ini si Kapaya. Apakah dia masuk kategori mana? Siapa yang bisa menjelaskan masuk di kategori mana? Kalau si Kapaya, apakah dia awal, unggul, atau tangguh? Siapa yang bisa mengomentari itu? Jadi seperti itu, kalau memang kita sudah lihat dari usahanya, sudah bisa mengembangkan, sudah mengambil resiko, itu kan sudah Oh, fase tangguh dan unggul. Tapi kalau dia baru mau menjalankan usaha, masih menyusun strategi dan seterusnya, menganalisis peluang, masih jenis barang usahanya juga tidak terlalu, itu masih fase awal namanya. Tapi kalau kita lihat perusahaan sudah omsetnya seperti yang kita tahu, sudah banyak lagi anggaplah tiga tokonya, tiga bidang usahanya, tiga lokasinya, ya, tempatnya, itu sudah namanya unggul. Kemudian dia sudah bisa melakukan transaksi keluar misalnya, ya, memperluas usahanya, itu sudah berkaitan dengan tangguh. Nah, ini disebut dengan entrepreneur ataupun wirausaha, ya. Seperti itu ya. Seperti itu Herlinda. Oke, Herlinda. Jadi seperti itu ya, Herlinda ya. oh iya Pak, sudah mengerti Pak. Mungkin ada yang lain? Iya Pak. Lalu ini ada juga saya bisa faktor ini kan sudah faktor penyebab keberhasilan, kegagalan itu sudah ada ya. Faktor penyebab kegagalan itu juga sudah pernah kita bahas bersama, kerugian ke kalau penyebab keberhasilan dari wirausaha, paling tidak usahanya memang sudah maju dan seterusnya bisa
berkembang usahanya, apakah laku di pasaran, produknya dan seterusnya, banyak diminati oleh pembeli ataupun konsumen, itu kan penyebab keberhasilan juga. Atau misalnya omsetnya sudah meningkat, itu penyebab keberhasilan. Jadi penyebab keberhasilan itu dilihat dari jenis tempatnya saja, sudah banyak itu sudah disebut dengan penyebab keberhasilan, dari lokasi, dari harga, penetapan harga, ataupun misalnya konsumen puas dengan produknya, itu kan faktor penyebab keberhasilan yang dilakukan oleh wirausaha. Kalau langkah menuju keberhasilan tentunya apakah menggunakan fasenya, bisa menggunakan fase, bisa menggunakan tahapan-tahapan di dalam wirausaha, memiliki ciri-ciri, itu kan langkah menuju kewirausahaan. Kalau ciri-ciri itu sudah berkaitan dengan langkah menuju keberhasilan wirausaha. Kemudian pengertiannya, definisinya itu sudah kita jelaskan tadi, itu juga merupakan langkah menuju keberhasilan juga. Kalau model proses wirausaha, modelnya apakah dia banyak sekali model yang dilakukan oleh wirausaha, apakah model bisnisnya, jenis usahanya seperti apa, ya, itu kan masuk modelnya. Jenis usahanya, anggaplah tadi ada yang jasa, ada yang manufaktur, dan ada juga yang berkaitan dengan barang, penjualan barang, pemasaran dan seterusnya, itu kan model. Kemudian faktor pemicunya, pemicu kewirausahaan tadi, apakah dari sisi perekonomian, sisi pendapatan, itu masuk faktor-faktor pemicu, ya. Kenapa muncul wirausaha, itu faktor-faktornya dari sisi pendapatan. Anggaplah pendapatan berkurang, pengeluaran begitu banyak, maka dilakukan yang namanya wirausaha. Seperti itu, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang penting bertanyanya tentang ini, ya. Jadi tentang ini. Oke. Mungkin saya rasa itu, ya. Jadi nanti kita ke depan lagi dibaca-baca saja. Nanti kita kerja-kerja saja ini. Kalau Anda usah dikerja, tunjukkan saja di mana apa isi dari nomor 1 nih. Kita bisa lihat ada 4 poin, ya. Nah, ini sudah ada juga di atasnya. Yang pertama, entrepreneur are born not made. Nah, itu sudah tadi. Jadi dia ini buatan. Kewirausahaan itu disebut dengan buatan. Kalau ini entrepreneur not only. Jadi tidak hanya disebut dengan buatan ataupun bisa dipelajari di kampus. Ini maksud dari born not made ini, tidak, tadi yang saya sudah jelaskan tadi, tidak bukan cuma praktik di lapangan saja yang dilakukan, tidak ada pengajaran dan seterusnya, tapi entrepreneur ini are not only born but also made, juga diajarkan disiplin ilmu tentang kewirausahaan. Kayak seperti tadi ini juga diajarkan juga tentang kewirausahaan. Ini maksud dari apa yang dimaksud dengan entrepreneur. Kemudian sebutkan tujuan adanya pemerintahan bercorak kewirausahaan dipopulerkan. Nah, jadi ada juga di sebelumnya ini menurut Osborne Gebler. Kemudian nomor 3, apa yang dimaksud dengan wirausaha Swiss menurut Swiss. Wijandi ini sudah juga ada di atas. Ini sudah ada Wijandi nih, Swiss dan Wijandi. Ini saya bold, ya. Kemudian ada jelaskan kewirausahaan menurut Simmer. Simmer juga sudah ada tadi, ya. Simmer juga sudah ada, ya. Simmer itu kita lihat bersama. Menurut Simmer, ini Simmer. Simmer ini ada beberapa. Simmer itu, menurut Simmer ini kewirausahaan adalah penerapan kreativitas, inovasi, memecahkan masalah, kemudian membentuk dan memelihara usaha baru dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu, ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Jadi tidak usah kita terlalu panjang bicara, ini masih belum puasa, ya. Mungkin ada pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan, silakan. Ya, silakan. Oke. Ada pertanyaan? Tadi sudah ada pertanyaan 1. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa dijawab ini, ya. Nanti di rumah dijawab, ya. Ini tes normatif.
Ini pilihan ganda. Ya, nanti saya sampaikan jawabannya. Jadi kita kerja saja 5 soal ini, nanti minggu depan kita bahas bersama ya. Jadi 5 nomor ini ada pilihan ganda. Ini nomor satunya adalah tentang nomor satunya ini tentang pilihan ganda juga. Nomor 2 ini wirausaha adalah seorang pembuat keputusan. Nah, jadi nomor 1 ini tadi, seorang yang berprofesi di wirausaha di Prancis disebut dengan apa? Nah, ini sudah ada ya. Pilih A, B, C sampai D. Kemudian nomor 2, wirausaha adalah seorang pembuat keputusan yang membantu terbentuknya sistem ekonomi perusahaan yang bebas. Pendapat ini dikemukakan oleh yang pertama apakah Daker, Simmerer, Osbom, Longenecker. Nah, pilih salah satunya mana benar. Kemudian yang ketiga adalah Siagian menyatakan bahwa wirausaha harus mampu menerapkan cara kerja yang lebih efisien melalui apakah A, keberanian mengambil resiko, B, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, C, meningkatkan taraf hidup, D, perubahan radikal. Nomor 4, adanya teori konsep dan materi ilmiah lengkap merupakan alasan yang kuat bahwa dalam kewirausahaan disebut mengandung A, body of knowledge, B, management, C, wealth, D, business or ship. Nomor 5 adalah nilai tambah barang dan jasa dapat diperoleh melalui proses kreativitas, sugestif, kreatif inovatif, produktif korektif, atau destruktif dan sugestif. Ya, ini nanti kita jawab-jawab saja di rumah. Minggu depan lagi kita lanjut perkuliahan ya. Mungkin bisa kita bahas nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini ya. Oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Ya, mungkin saya masuk ke pilihan ganda itu ya. Pilihan ganda itu nanti saya berikan, kasih tahu yang mana benar ya. Jawab Iya, Pak. cari saja jawabannya, nanti saya kasih tahu yang mana benar jawaban ini ya. Oke, sebelum saya tutup, saya absen dulu ya. Saya absen dulu sebelum saya tutup. Ini absen sudah ada 26 orang, 25 orang yang masuk di dalam. Jadi yang masuk tadi, yang keluar linknya bisa disampaikan di WA saya masuk tadi Pak. Cuman jaringan itu di WA saja saya. Andi Saila ada? Saila? Saya Pak. Hadir. Asma Al Syarifah Dianisa. Hadir Pak. Herlinda ada tadi. Rahmania S. Hadir Pak. Hadir. Kiki Mandasari. Marlina. Marlina Nasra. Nur Afla ada? Ada Pak. Nur Areski. Ada Pak. Nur Aima. Ada Pak. Ismawati ada tadi ya? Rahmawati Najamudin. Herlinda hadir, Pak. Ya, sudah. Rahmawati Najamudin. Herlinda hadir, Pak. Ya, sudah nih tadi. Ada Pak. Rahmawati Najamudin. Hadir Pak. Rafiatul Anisatro. Hadir, Pak. Rosmawati R. Hadir Pak. Sakila. Hadir, Pak. Rosmawati, Pak. Oke, Sakila. Siti Aisyah Hamzah ada? Siti Aisyah Hamzah, kemudian Sri Intan. Hadir, Herlinda tadi hadir, Pak. Nggak baik jaringan. Ya, sudah. Pak, Jesse hadir, Pak. Ya, Jesse. Kemudian Sakila ada? Sakila. Siti Aisyah Hamzah. Pak, Jesse, Pak. Ya, sudah Jesse, sudah lewat. Sudah hadir. Oh, iya.
Ya Pak, makasih. Sri Intan. Sri Intan. Hadir Pak, hadir. Sri Intan. Muhammad Alwi hadir Pak. Sri Nurul Aulia. Belum. Hadir Pak. Sukma. Sukma ada? Selalu ini bisa hadir aku dulu dia. Siku diduluin dah. Sukma Udah ada? didengarin bicara guru. Ulfa Wulandari. Ulfa ada? Ulfa Wulandari. Ribunya. Ahmad Andriawan ada? Ahmad Andriawan. Ahmad ada? Hey, Firdaus. ya. Firdaus. Ayo Pak. Udah tarik. Kalsum. Kalsum ada? Kalsum ada? Kalsum. Herli hadir. Berapa ribu sih kalian punya? Ada? Oke ya. Berapa ribu sekali naiknya? Kalsum. Kalsum ada? Kalsum. Kecil jaringan. Miswan. Kalsum Miswan. Muhammad Alwi. Muhammad Alwi. Muhammad Hadir Pak. Oh iya. Muhammad Dwi Sutrisno. Hadir Pak. Masa. Said Bisa Baby Berawa. Said Muhammad. Muhammad Abdi. Muhammad Irsan. Nuargana. Hadir Pak. Zulkifli. Hadir Pak. Saprul. Saprul. Ahmad Surya. Ahmad Surya. Hadir Pak. Ahmad Surya Pak. Oke, Mulyati. Ahmad Iya, Surya Pak, hadir hadir. Pak. Oke, Hadir Pak Mulyati. Mulyati. Ahmad Surya hadir Pak. Ya. Oke, Damria. Hadir Pak. Sudirman. Makfira. Muhammad Idris. Pak Herlinda hadir tadi Pak. Ya, sudah. Iya, Nggak hadir. baik jaringan. Hadir. Muhammad Idris. Hadir juga Linda. Yusuf. Yusuf. Pak. Aziza. Ada ya Aziza tadi ya. Dan Yusuf ada ya. Nurdina Irianti ada. Hadir Pak. Oh ya, oke ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. 1 jam saja. Oke, 1 jam saja pertemuan kita. 1 jam lebih, kita tidak bisa sampai 2 jam karena berhubung kita belum puasa ini ya. Jadi saya rasa cukup.